Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita membuat program simulasi jaringan dengan memanfaatkan servis HTTP dan DHCP. Pertama kita akan membuka Cisco Packet Tracer-nya. Baik, di sini sudah terdera. Kita bisa login sebagai guest login. Kita konfirmasikan di sini. Baik, sebelum kita memulai merangkai jaringannya, ada baiknya kita mengetahui apa itu HTTP dan DHCP. Nah, untuk HTTP sendiri merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk membantu proses transfer antar komputer. Nah, protokol ini berguna untuk mentransfer informasi seperti dokumen, file, gambar, dan video antar komputer. Fungsi lainnya adalah mengatur format dan bagaimana data itu ditransmisikan. HTTP ini juga berfungsi untuk mengatur bagaimana web server dan browser memproses berbagai macam perintah yang masuk. Langsung saja kita membuat jaringannya. Pertama, untuk jaringan yang menggunakan kabel. Sederhananya adalah kita klik ada satu device di sini, lalu server. Kita koneksikan dengan fast internet. Kemudian kita konfigurasikan IP address dari servernya. Kita enter. Subnetmasknya adalah default. Selanjutnya kita konfigurasikan IP address dari PC0. Baik, di sini sudah. Kemudian kita testing dengan cara pada command prompt ping lalu tuliskan IP address server 0. Berikut hasilnya, paket yang dikirimkan adalah 4, yang diterima 4, lossnya 0. Berarti sudah terhubung dengan servernya. Kemudian kita konfigurasikan service HTTP-nya. Di sini kita klik services, pada server 0 klik services. Lalu kemudian HTTP. Kita turn on kan HTTP dan HTTPS. Nah, ini merupakan komponen-komponen yang ada pada situs yang akan kita buat. Misalnya di sini kita klik edit seperti misalnya kita save. Alright. Yes. Kita X di sini, kita coba mengakses webnya. Kita klik di PC0, web browser, kemudian URL-nya. Bisa menggunakan HTTP maupun HTTPS. Misal kita menggunakan HTTPS, / isikan IP address dari server 0. Nah, ini merupakan tampilan dari situsnya. Kita cek di sini a small page-nya. Ini yang sudah kita edit tadi. Kemudian kita lanjut ke jaringan apabila terdapat lebih dari satu device. Misal ada 3. Nah, di sini kita tidak bisa langsung mengoneksikannya ke server karena di server akan tertulis tidak ada port yang tersedia. Jadi untuk solusinya adalah dengan cara menggunakan switch. Di sini kita klik untuk device,
switch, lalu ini kemudian fast Ethernet. Dari switch ini kita bisa langsung koneksikan ke server. Kemudian konfigurasi IP address dari masing-masing device. Lalu kita coba klik test ping dari PC1 ke servernya. Ini sudah berhasil. Kemudian pada PC2 lakukan hal yang sama. Pada PC2 juga sudah terhubung. Kita coba akses web browsernya di sini pada PC1. HTTPS, lalu ketik IP dari servernya. Sudah tampil. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita berlanjut ke penggunaan jaringan yang nirkabel. Kita hapus dulu switchnya, lalu kita tambahkan wireless device menggunakan access point. Lakukan hal yang sama, yaitu konfigurasi modul fisiknya seperti pada video yang sebelumnya. Kita tarik modul fast Ethernetnya, kemudian kita ganti dengan WMP 300N. Pada PC1 juga sama. Lalu pada server, kita klik physical, kita zoom in dulu. Tarik ke kanan, nah ini ada tombol power, kita off kan. Tarik keluar modul fast Ethernetnya, kita tambahkan WMP 300N. Turn on. Nah, ini semuanya sudah terhubung. Coba kita cek tes ping-nya. Ping ke server. Di sini ada request timeout. Nah, coba kita cek lagi. Oh iya, salah. Kita harus konfigurasikan IP-nya. Konfigurasikan karena tadi modulnya kita ubah, berarti IP address-nya menjadi default, sehingga kita harus melakukan konfigurasi ulang pada IP address-nya. Oke, kita coba lakukan tes ping. Ping 192 168 31. Nah, ini sudah ada
balasan dari server. Kemudian kita cek dulu service HTTP-nya. Ini sudah on semua. Ini juga sudah sama seperti yang tadi. Kita cek HTTP IP dari servernya. Nah, ini sudah muncul. Ini menandakan bahwa konfigurasi simulasi jaringan yang kita buat sudah berhasil. Sekian untuk penggunaan service HTTP. Selanjutnya kita akan beralih ke penggunaan service DHCP. Kita create new project saja di sini. Nah, pada DHCP sebelumnya kita ada baiknya mengetahui apa itu DHCP. DHCP ini memiliki fungsi utama untuk mendistribusikan IP address secara otomatis kepada setiap klien yang terhubung dengan jaringan komputer. DHCP ini akan memudahkan user atau operator untuk melakukan konfigurasi IP address pada setiap device secara otomatis. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja membuat jaringannya. Pertama kita buat jaringan sederhana terlebih dahulu. Kita fast ethernetkan, lalu IP address-nya kita klik sama saja di sini. Nah, pada services kita klik DHCP, interface-nya adalah fast ethernet 0, service-nya kita on-kan. Nah, di sini kita bisa mengatur IP address-nya ini akan dimulai pada rentang berapa. Misalkan kita 20 dengan maksimum number-nya 10. Kita save di sini. Kemudian pada PC 0 yang tadinya tidak ada IP-nya, kita bisa langsung klik DHCP. Nah, ini sudah mendapat IP address mulai dari rentangnya 20 tadi. Kita coba tes ping ke servernya. Berikut hasilnya. Paket yang dikirim sebanyak 4 kali dengan diterima sebanyak 4 kali juga. Nah, ini merupakan contoh simulasi DHCP menggunakan jaringan komputer sederhana. Lalu apabila ada lebih dari satu device, maka kita bisa menggunakan switch, sama seperti pada rangkaian service HTTP tadi. Kita bisa menggunakan ini. Kita hapus koneksinya. Kita tambahkan visinya di sini. Lalu fast ethernet. Kemudian kita cek IP address-nya terlebih dahulu. Ini sudah benar. Lalu konfigurasi service DHCP-nya, fast ethernet, service-nya on, 20, maksimum number of user-nya 10, kita save dulu. Ini sudah benar tadi. Kita coba service-nya DHCP, fast ethernet, on kan. Lalu ini misal 10, maksimum 65, kita save.
kemudian kita off dulu pelan-pelan, lalu kita cek DHCP request. Ini ada 10, 11, ini ada kesalahan jaringan, berarti kita bisa tambah lagi sini. Kita fast ethernet kan konfigurasi DHCP nya. Sepertinya tadi ada kesalahan, coba kita ulang konfigurasi dari DHCP nya. Di sini kita service on, lalu start IP address nya misal 100, maksimum number of user 5. Kita save. Di sini kita coba cek. Nah, ini sudah berhasil ya. Mulai dari 100, lalu PC 1 kita konfigurasikan 101, lalu yang terakhir 102. Oke, berhasil. Selanjutnya kita tes ping ke server. Ini sudah ada reply. Kita lakukan hal yang sama pada PC 1 dan PC 2. Ini juga sudah ada reply. Lalu PC 3. Nah, pada PC 2 juga sudah dilakukan tes ping. Hasilnya kita menerima ada reply dari server. Baik, selanjutnya kita beralih ke simulasi yang wireless atau nirkabel. Kita bisa melakukan hal yang sama seperti pada service HTTP tadi, menggunakan wireless device, access point PT. Lalu pada PC 0 kita modifikasi modulnya, ini kita turn off kan, ganti dengan WMP 300N. Hal yang sama pada server. Nah, semuanya sudah terhubung. Kemudian kita cek IP configuration-nya, kita static. Lalu service DHCP-nya. Pastikan interface-nya sudah berubah menjadi wireless 0. Pada service kita on kan. Start IP address-nya tadi 100, misal sekarang 200. Maksimum number of user-nya adalah 10 juga. Kita save. Pada IP PC 0 request. Nah, ini sudah berhasil. Mulai dari 201. Pada PC 1 juga request IP ini sudah benar. Nah, ini juga sudah benar. Selanjutnya kita tes ping ke servernya.
Ini sudah mendapat reply dari servernya. Selanjutnya kita coba apabila kita ingin mengirim pesan dari PC 0 ke PC 1, lalu PC 0 ke server, kemudian PC 0 ke PC 2. Kita simulasikan, start. Ini pesan yang pertama. Ini tujuannya ke PC 1. Lalu kedua, informasi dari PC 0 ke server. Ini sudah memproses di sini. Ini pesan ketiga kita kirim ke PC 2. Nah, ini tadi balasan dari PC 1 bahwa pesan pertama sudah diterima dengan baik. Kemudian balasan dari server. Ini balasan dari server sudah berhasil. Yang terakhir adalah balasan dari PC 2. Nah, ini sudah menandakan bahwa pengiriman pesannya berjalan dengan lancar. Berikut merupakan simulasi kita membuat jaringan memanfaatkan servis DHCP. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.